Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kali ini membahas tentang aturan rantai ya dan turunan implisit ya. Oke, aturan rantai ini kita akan gunakan apabila fungsinya itu udah kita pandang sebagai fungsi komposisi ya. Katakanlah kita punya fungsi y sama dengan f nokta g dari x, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk kurung jadi f g x. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada yang kita umpamakan di sini, kan kita bisa lihat sini ada fungsi dalam fungsi ya. Jadi katakanlah gx ini adalah fungsi u ya. Ya, jadi kita misalkan misal u adalah gx. Nah, seperti ini. Maka karena u adalah gx atau gx sama dengan u, maka yang tadi y sama dengan fgx menjadi y sama dengan fu. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau seandainya kita disuruh untuk menentukan berapa nilai atau fungsi dari dy dx ya, yang kita kenal dengan y aksen, oke ya. Nah, kita perhatikan y ini fungsi terhadap u. Nah, gitu ya, y fungsi terhadap u. Jadi kita nggak bisa langsung turunkan terhadap x. Jadi kita turunkan terlebih dahulu, y turunkan terhadap u. Ya, dy du. Terus dikali dengan, nah kita punya u adalah fungsi terhadap x, maka kita kali dengan du per dx. Nah, ini sebenarnya baca bukan du per dx tapi du dx ya. Karena maknanya bukan dy dibagi du ya. Maknanya adalah y diturunkan terhadap u. Kemudian du dx ini u diturunkan terhadap x. Nah, ini yang disebut dengan aturan berantai. Ya, jadi ini kalau seandainya kita mencari dy dx, kita nggak bisa langsung turunkan y terhadap x, tapi kita turunkan terlebih dahulu y terhadap u. Nah, kemudian dikali dengan u turunkan terhadap x. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya kita panas sebagai pembagian pun ya ini bisa dicoret du dengan du. Maka dapatlah du dy dx sama dengan dy dibagi dx ya. Kalau kita panas sebagai pembagian ya. Oke, nah ini rumus dari aturan rantai. Nah, seperti ini. Oke, contoh ya. Nah, contohnya adalah katakanlah kita punya y sama dengan ya, x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat min 3 dipangkatkan 7. Nah, kita bisa pandang sebagai fungsi komposisi ya, di mana x pangkat 4 tambah 3x kuadrat min 3 ini sebagai fungsi u katakanlah ya. Jadi kita misalkan ya, u-nya ini adalah x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 3. Nah, sehingga ketika kita disuruh menentukan dy dx atau turunan y terhadap x, maka nah ini fungsi y-nya ini sudah lebih sederhana, nggak lagi dalam bentuk x pangkat 4 tambah 3x kuadrat min 3 pangkat 7, tapi menjadi y sama dengan u pangkat 7. Nah, seperti ini. Jadi kita akan turunkan y terhadap x. Nah, tapi kalau kita perhatikan y sudah berubah menjadi dalam bentuk variabel u, maka kita turunkan terlebih dahulu y terhadap u. Kemudian dikali dengan, nah kita perhatikan tadi pemisalannya, u ini fungsi terhadap x. Maka kita tinggal kali dengan turunan u terhadap variabel x. Nah, seperti ini. Kalau kita coret du dengan du kan sama dengan dy dx. Ya, gitu. Oke, sehingga kita perlu dy dx. Nah, ini sama dengan dy du. Ya, kita turunkan ya. Y kita turunkan terhadap u. Nah, turunan u pangkat 7 adalah 7 dikali u pangkat berkurang 1 pangkatnya menjadi 6. Nah, kemudian kita dikali dengan turunan u terhadap x. Turunan u terhadap x adalah, nah ini x pangkat 4 tambah 3x kuadrat min 3 diturunkan terhadap x menjadi 4 x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 0 ya, turunan min 3. Oke, jadi seperti ini. Maka ketika kita kembalikan ke dalam bentuk variabel x, maka akan kita peroleh 7 dikali u. U-nya kembalikan lagi dalam bentuk x, jadi x pangkat 4 ya ditambah 3x pangkat 2 min 3 pangkat 6 dikali 4x pangkat 3 ditambah 6x. Nah, seperti ini.
Nah, ini turunan dari fungsi Y terhadap U dengan metode aturan rantai, gitu ya. Nah, namun ada juga aturan rantai dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, ntar saya. Oke, katakanlah kita punya Y sama dengan F, G, X. Nah, seperti ini. Tanpa pakai pemisalan kita bisa tentukan nilai di dx-nya atau y-aksennya sama dengan kita turunkan dari fungsi yang paling luar. Yang paling luar adalah f, maka f aksen turunan f-nya ya. Dalamnya nggak berubah, tetap gx. Dikali turunan gx. Nah, turunan g adalah ya g aksen, katakanlah. Nah, g aksen dalam tetap x. Dikali turunan x, ya 1. Nah, seperti ini. Boleh juga tanpa pemisalan kita gunakan bentuk seperti ini. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, maka ya, saya tulis di sini saja. Jadi Y sama dengan X pangkat 4 tambah 3 X pangkat 2 min 3 pangkat 7. Bisa langsung kita turunkan. Yang pertama kali diturunkan adalah pangkatnya terlebih dahulu. Ya, kita turunkan dari yang paling luar. Yang paling luar adalah pangkat. Maka 7 turun, ya, yang dalam nggak berubah. Ya, pangkatnya berubah menjadi pangkat 6. Ya, dalam tetap X pangkat 4 tambah 3 X pangkat 2 min 3. Dikali sekarang turunan yang dipangkatkan. Ya, X pangkat 4 tambah 3X kuadrat min 3. Turunannya adalah 4X pangkat 3 tambah 6X. Nah, seperti ini ya. Kalau kita perhatikan sama hasilnya. Ya, jadi kita bisa gunakan aturan rumus pertama atau rantai pertama ya dengan pemisalan. Bisa juga kita gunakan rumus yang kedua. Nah, ini untuk yang aturan rantai ya. Nah, aturan rantai ini nanti salah satu pemanfaatannya untuk menentukan turunan implisit. Ya. Oke, kita lanjut ke turunan implisit. Turunan implisit. Oke ya, pada umumnya kita bisa nyatakan Y sama dengan fungsi terhadap variabel X. Ya, gimana kalau seandainya fungsi Y ini sulit ya? Y ini sulit untuk dinyatakan dalam bentuk variabel X. Ya, maka kita bisa minta bantuan turunan implisit. Nah, gimana cara menentukan turunan implisit? Oke, nah, aturan rantai lah yang nanti akan kita gunakan. Contoh, katakanlah kita punya bentuk persamaan X kali Y atau X kuadrat Y ya ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kita akan cari berapa atau tentukan DY DX-nya. Nah, seperti ini. Oke, untuk mencari DY DX dari persamaan ini, nah walaupun sebenarnya bisa kita nyatakan Y sama dengan berapa X. Nah, coba kita cari DY DX tanpa kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan sekian X. Nah, jadi caranya adalah, nah, ini ada bentuk perkalian ya, X kuadrat dengan Y. Nah, jadi ini kita anggap sebagai U, ini sebagai V ya, U V. Ya, kalau kita turunkan kan U aksen kali V tambah V aksen kali U, gitu ya. Oke. Nah, U aksennya adalah jelas, ini kalau diturunkan terhadap X jadi X kuadrat diturunkan terhadap X ya, jadi D dx dikali V, V-nya adalah Y tambah V aksen berarti DY dx dikali U, U-nya adalah X kuadrat ditambah 3Y, turunan dari 3Y terhadap X ya, sama dengan 4 kita turunkan terhadap X jadi D 4 dx, atau jelas ini konstanta diturunkan 0 ya. Oke, X kuadrat diturunkan terhadap X menjadi 2X dikali Y. DY, Y diturunkan terhadap X ya jadi DY dx dikali X kuadrat. Nah, kemudian 3Y diturunkan terhadap X, hasilnya apa? Nah, disinilah aturan rantai kita bermain.
bahwa kalau seandainya kita punya fungsi 3y, katakanlah D 3y diturunkan terhadap X. Nah, kita turunkan dulu dia terhadap Y. Jadi D 3y diturunkan terhadap Y dikali dy dx. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita terapkan aturan rantai. Jadi kalau seandainya kita pandang dia sebagai pembagian umpamanya ya, jadi kita bisa cari dy dengan dy. Kembali lagi bentuknya menjadi d 3y per dx. Ya, walaupun sebenarnya bukan pembagian. Oke ya, jadi d 3y diturunkan terhadap x menjadi d 3y diturunkan terhadap y dikali dy dx. Nah, turunan 3y diturunkan terhadap y, ya 3y diturunkan terhadap y ada 3 dikali dy dx. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, atau gampangnya, kalau seandainya kita punya soal, katakanlah 4y kuadrat ya diturunkan terhadap x. Nah, gampangnya dia pasti ada dy dx. Gitu ya. Karena y diturunkan terhadap x pasti dy dx. Tinggal kita turunkan 4y kuadrat. 4y kuadrat turunnya adalah 8y. Nah, gampangnya seperti ini ya. Nah, konsepnya ini. Oke, kita tuliskan. Jadi ini turunan 3y terhadap x adalah 3 dy dx. Sama dengan ruas kanan 4 diturunkan terhadap x ya 0 tentunya. Ya, karena konstanta. Nah, kemudian gimana cara kita mendapatkan dy dx? Nah, kita kumpulkan yang ada dy dx di kiri, yang nggak ada dy dx-nya di kanan. Yang ada dy dx ya ini, ya dy dx. Langsung kita keluarkan dy dx-nya atau kita faktor jadi dy dx dikali x kuadrat tambah 3. Ya, sama dengan, nah ini nggak ada dy dx-nya, kita pindah terus menjadi min 2xy. Sehingga dapatlah dy dx ya sama dengan min 2xy dibagi dengan x kuadrat plus 3. Ya. Nah, ini turunan dari fungsi y terhadap x untuk soal dengan persamaan x kuadrat y tambah 3y sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke bagian latihan ya, soal nomor 1 ya, tentukan dy dx ya. Dy dx dari persamaan. Ya, pertanyaan dy dx. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2x. Agar kita dapat dy dx, maka ini kita turunkan semuanya terhadap x. Ya, contohnya x kuadrat, ya kita turunkan terhadap x. Ya, jadi dx tambah y kuadrat kita turunkan terhadap x. 2x kita turunkan terhadap x. Nah, seperti ini. Oke, x kuadrat diturunkan terhadap x ya jelas jadi 2x. Y kuadrat diturunkan terhadap x. Nah, konsep yang tadi pasti ada dy dx. Nah, tinggal kita kali dengan y kuadrat turunannya terhadap y adalah 2y. Sama dengan, nah ini x sama x ya diturunkan ya 2x turunannya ya 2. Oke, sampai di sini agar mendapatkan dy dx maka yang ada dy dx-nya di kiri, yang nggak ada dy dx-nya di kanan, gitu ya. Jadi kita punya di kiri hanya 2y dy dx. Nah, di ruas kanan 2 minus 2x. Nah, kalau kita bagi 2 secara serentak, maka akan kita peroleh y dikali dy dx sama dengan 2 min 1 ya. 1 min x. Nah, sehingga kita peroleh dy dx sama dengan 1 min x dibagi dengan y. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1 bagian yang A. Kita bahas untuk soal bagian B. Ya, xy kuadrat ditambah xy sama dengan 4x kuadrat. Nah, ini kalau kita turunkan, karena kan ada perkalian x dengan y nih, ya. Jadi kita harus pandang ini sebagai u dan v, ya, perkalian dua fungsi. Ya, u dan v gitu ya. Nah, ini kita turunkan terhadap x ya. Jadi d dx dari xy kuadrat tambah dx dari fungsi xy sama dengan dx dari 4x kuadrat. Oke, kita turunkan xy kuadrat terhadap fungsi x
ya, terhadap variabel X, maka kita nyatakan ini sebagai U, ya, X-nya sebagai U, Y kuadrat sebagai V. Ini juga sama, X kali Y berarti X-nya sebagai U, Y sebagai V. Oke, maka kita peroleh jadi 1 ya turunan X. Y kuadrat diturunkan terhadap V, ya, Y kuadrat diturunkan terhadap X, Y kuadrat turunkan terhadap X, ya, berarti turunan Y adalah ini U aksen V, V-nya tetap Y kuadrat, tambah V aksen. Nah, V aksennya adalah 2Y, ya, turunan dari Y kuadrat dikali dy dx. Nah, ini baru V aksen, ya, dikali dengan U, U-nya adalah X. Ditambah turunan dari XY. Nah, perkalian dua fungsi, pandang juga sebagai U kali V. Turunan U adalah turunan X, terhadap X ya 1. Dikali V, V-nya adalah Y. Tambah V aksen. Nah, turunan Y terhadap X ya jelas dy dx. Dikali U, U-nya adalah X. Nah, seperti ini. Sama dengan ruas kanannya adalah 4x kuadrat diturunkan terhadap X menjadi 8x. Nah, sampai di sini kita kumpulkan yang ada dy dx-nya di kiri. Nah, ini yang ada dy dx. Ya, yang nggak ada kita hilangkan ya. Jadi ini kalau kita keluarkan dy dx-nya, maka akan kita peroleh sini 2y kali x, 2xy tambah dy dx kali x, maka tinggal tambah x. Sama dengan ruas kanannya 8x dikurang y, ya, dari ini 1y dikurang lagi dari 1y kuadrat, jadi y pangkat 2. Nah, ini sehingga hasil akhirnya adalah dy dx ini sama dengan 8x dikurang y pangkat 2 dibagi dengan 2xy plus x. Nah, ini hasil dari dy dx. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan bagian C. Ya, kita diberikan persamaan sin x tambah sin y sama dengan v. Ingat v ini ada konstanta, ya. Nah, ketetapan, ya, 22/7 pendekatannya, ya. Oke, tentukan dy dx, maka kita turunkan semuanya terhadap x. Jadi sin x kita turunkan terhadap x. Nah, ditambah sin y juga kita turunkan terhadap x. V juga kita turunkan terhadap x. Nah, karena ada ketetapan atau konstanta, maka ya pastinya 0 ya turunannya. Oke, tinggal kita menentukan turunan sin x terhadap x, ya. Turunan sin adalah ya cos, ya, cos x. Kemudian ditambah, nah, karena variabelnya y, maka pasti ada dy dx, gitu ya. Nah, turunan sin adalah cos, variabelnya y, ya. Jadi sin y turunkan terhadap y dulu, jadi cos y dikali dy dx. Hasilnya sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yang ada dy dx biarkan ada di ruas kiri, yang tidak ada, nah, kita hilangkan, biarkan dia ada di ruas kanan. Maka ruas kiri tersisa cos y dikali dy dx sama dengan min cos x. Maka kita peroleh dy dx sama dengan min cos x dibagi dengan cos y. Nah, inilah turunan dari y terhadap x atau dy dx untuk soal nomor 1C. Oke, kita lanjutkan ke 1D. Ya, persamaannya sin x dikali dengan cos y sama dengan 2x. Ingat ini perkalian, maka ketika diturunkan ya u kali v. Ya, kita manfaatkan rumus turunan dari u kali v. Oke, kita turunkan terhadap x ruas kiri maupun ruas kanan. Ya, jadi sin x dikali cos y kita turunkan terhadap x. Nah, yang ruas kanan juga ya 2x kita turunkan terhadap x. Oke, yang ruas kiri ini sin x kita anggap sebagai u, cos y sebagai v. Maka ketika diturunkan, maka nanti akan menjadi u aksen v tambah v aksen u, ya. Oke, u aksen turunan sin x terhadap x jelas adalah cos x dikali v, v-nya adalah cos y, tambah v aksen, v aksennya adalah cos y, diturunkan terhadap x menjadi pasti ada dy dx, ya. Tugas kita menurunkan cos y turunannya adalah min sin y, ya, seperti ini. Kemudian dikali dengan u, u-nya adalah sin x.
hasilnya ruas kanan, nah, turunan dari 2x adalah 2. Oke, untuk mendapatkan daya dx maka kita biarkan daya dx di kiri ya. Nah, maka kita punya min sin x kali sin y ya dikali daya dx. Nah, ini hasilnya adalah 2 dikurang cos x kali cos y. Nah, seperti ini. Sehingga kita peroleh dy dx-nya ini sama dengan 2 dikurang cos x cos y per ya min sin x dikali sin y. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk pembahasan soal 1 bagian D. Membahas ya untuk soal nomor 2, tentukan persamaan garis singgung ya. Dari kurva x kuadrat y tambah 4x sama dengan 12y di titik 2,1. Maka nih 2 ini adalah x0, 1 ini adalah y0 ya. Ini titik singgungnya. Nah, berarti tugas kita mencari gradien. Nah, untuk mendapatkan gradien kita terlebih dahulu dapatkan turunan pertama dari fungsi y atau dy dx. Jadi ruas kiri akan kita turunkan terhadap x ya, x kuadrat y kuadrat. Nah, turunan dari 4xy terhadap x sama dengan turunan dari 12y ya terhadap x. Oke, kita turunkan satu persatu. X kuadrat y, maka karena perkalian maka kita anggap x kuadratnya u, y kuadratnya adalah v. Nah, turunannya u aksen v tambah v aksen u. U aksen ya 2x ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x dikali v, v-nya y kuadrat ditambah v aksen, y kuadrat turunannya ya 2y. Nah, karena y kuadrat bukan terhadap x maka pasti ada dy dx dikali u, u-nya x kuadrat. Nah, ini baru turunan dari x kuadrat y kuadrat terhadap x. Ditambah turunan 4xy. Katakanlah 4x ini u, y ini adalah v. Nah, dengan cara yang sama, u aksen v tambah v aksen u menjadi turunan 4x adalah 4 dikali v, v-nya y, ditambah v aksen. Ya, y turunannya ya 1. Ya, dy dx. Dikali u, u-nya 4x. Nah, seperti ini. Ini turunan dari 4xy ya terhadap x. Sama dengan ruas kanan 12y diturunkan terhadap x pasti ada dy dx ya, 12y turunannya ya 12. Nah, seperti ini. Kita kumpulkannya ada dy dx-nya di ruas kiri ya, ini ada dy dx-nya nih. Nah, ini juga dy dx kita kumpulkan di ruas kiri. Nah, langsung kita kumpulkan jadi dy dx. Dan ini kan 2x kuadrat y tambah 4x. Nah, ini kita pindah ruas jadi min 12. Nah, seperti ini. Sementara yang nggak ada dy dx-nya kita pindah ke kanan ya. Jadi min 2xy kuadrat min 4y. Oke, maka kita peroleh dy dx ini sama dengan min 2xy kuadrat dikurang 4y dibagi dengan 2xy kuadrat tambah 4x min 12. Nah, ini dy dx-nya. Untuk mendapatkan gradien atau garis singgung, nah ini kita nyatakan sebagai M. Nah, dengan catatan x dan y-nya diganti dengan x0 dan y0. Jadi nanti x-nya di sini di dy dx, x-nya diganti dengan 2, y diganti dengan 1, dapatlah gradien. Nah, maka min 2 kali 2 kali 1 kuadrat 1 dikurang 4 kali 1 dibagi dia dengan 2 kali 2 kali 1 ya, 1 kuadrat 1 ditambah 4 kali 2 langsung saja 8 dikurang 12. Maka hasilnya sama dengan min 4 kurang 4 dibagi 4 tambah 8 12 kurang 12 0 ya. Ya, tak terdefinisi ini ya. Tadi tak terdefinisi gradiennya. Oke ya, jadinya tidak terdefinisi ya. Gradien tidak terdefinisi. Nah, gitu. Karena gradiennya tidak terdefinisi, maka garis singgungnya
persamaan garis singgungnya di titik 2,1 tidak ada. Ya, persamaan garis singgung di titik 2,1 tidak ada. Gitu ya, tidak ada. Oke, ini untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, ya, dengan cara yang sama. Pertanyaannya juga sama, persamaan garis singgung dari x kuadrat y tambah x y kuadrat sama dengan 10 di titik 1,2. Nah, berarti ini 1 ini adalah x0, 2 ini ya 0. Tugas kita mencari gradien, ya. Nah, untuk mencari gradien maka kita harus mencari dy dx terlebih dahulu, ya, dengan cara kita turunkan ruas kiri maupun ruas kanan terhadap x. Jadi x pangkat 3y turunkan terhadap x tambah xy kuadrat pangkat 3 juga diturunkan terhadap x sama dengan 10 kita turunkan terhadap x. Oke, x pangkat 3y. Nah, ini berarti kita anggap sebagai u kali v. Ini juga u kali v, gitu ya. Nah, oke, u aksennya adalah ya 3x pangkat 2 dikali v, v-nya adalah y. Tambah v aksennya ya y ini turunkan 1, ya. Karena turunkan terhadap x maka pasti ada dy dx dikali u-nya x pangkat 3 ditambah xy pangkat 3 diturunkan terhadap x jadi u aksen 1 kali v, vy pangkat 3 tambah v aksennya 3y kuadrat dy dx, ya, dikali u-nya adalah x, ya, sama dengan turunan dari konstanta 10. 0 ya. Konstanta 0. Oke. Nah, kita kumpulkannya ada dy dx-nya di kiri. Nah, ini dy dx-nya di kanan di kiri, maka akan kita peroleh, langsung kita keluarkan dy dx-nya. Jadi x pangkat 3 tambah 3xy kuadrat. Ya, sama dengan yang nggak ada dy dx-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi min y pangkat 3 dikurang 3x kuadrat y. Maka dapatlah dy dx, ya, sama dengan min y pangkat 3 min 3x kuadrat y dibagi dengan x pangkat 3 ditambah dengan 3xy kuadrat. Nah, ini turunan y terhadap x atau dy dx-nya. Agar kita memperoleh gradien, ya, maka x dan y ini kita substitusikan untuk x0 dan y0 1,2. X yang ganti 1, Y ganti dengan 2. Maka kita peroleh min 2 pangkat 3 jadi min 8 dikurang 3 kali 1 kuadrat 1 kali 2 dibagi dengan 1 pangkat 3 1 tambah 3 kali 1 kali 2 kuadrat 4. Nah, maka dapatlah gradiennya min 8 dikurang 6, ya, dibagi 1 tambah 12. Maka min 14 per 13. Nah, ini gradiennya. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis singgung, nah, kan kita butuh titik singgung dan gradien, ya. Rumusnya adalah y min y0 sama dengan m x dikurang x0, ya. Y0-nya adalah 2, gradiennya tadi min 14 per 13 dikali x min x0, x0-nya 1. Oke, apabila kedua ruas kita kali dengan 13, maka kita peroleh 13y minus 26 sama dengan, ini min 14, tinggal kita uraikan jadi min 14x, min 14 kali min 1, jadi plus 14. Apabila kita kumpulkan ruas kiri semuanya, maka kita peroleh 14x tambah 13y min 26 dikurang 14, jadi minus 40 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgungnya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4 mengenai laju terkait, ya. Oke, soal matematika dasar tahun 2001, ya. Masih bernama UMPTN. Rusuk suatu kubus, ya. Kubus bertambah, rusuk kubus bertambah panjang dengan laju 7 cm per detik. Ya, kalau kita gambar, ini katakanlah kubus, ya. Ya, katakanlah
rusuknya adalah S, maka kita langsung diinformasikan di soal diketahui dari kalimat yang pertama ini, rusuk suatu kubus bertambah panjang dengan laju. Kalau laju mati turunan pertama ya. Jadi ds terhadap waktu ya. Turunan rusuk terhadap waktu. Ya, karena dia bertambah maka lajunya positif. 7 cm per detik. Oke, kemudian pertanyaannya, laju bertambahnya volume pada saat rusuk sama dengan 15 cm. Jadi langsung ditanya adalah laju bertambahnya volume, berarti turunan volume terhadap waktu ya, ini berapa di saat panjang rusuk 15, S-nya sama dengan 15 cm. Nah, berapa dV per dt-nya? Oke, ya untuk mengerjakan soal semacam ini ya, kita cari hubungan antara volume dengan S, antara yang diketahui dengan yang ditanya. Volume dengan rusuk, nah, hubungannya adalah ya jelas volume kubus ya. Volume kubus, ya volume kubus ini rumusnya kan V sama dengan S pangkat 3. Apabila kedua ruas ini kita turunkan terhadap T, ya kita turunkan terhadap T. Oke, ini juga kita turunkan terhadap T. Kalau tadi diturunkan terhadap X, ini turunkan terhadap waktu ya. Oke, kita turunkan V terhadap T. Nah, turunan V ya 1. Ya, dikali dengan turunan V terhadap T ya. Jadi dV dt. Nah, seperti ini. Jadi kita manfaatkan aturan rantai ya. Pertama kita turunkan dulu volume terhadap V. Jadi dV per dV dikali dV per dt. Ya, jadi 1 dikali dV per dt sama dengan turunan S pangkat 3 terhadap T. S pangkat 3 turunannya ya 3S pangkat 2 dikali ya ds dt gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya dV dt berapa di saat S-nya ganti 15, ds dt-nya udah ada 7 ya. Maka tinggal kita masukkan saja atau kita substitusikan. Ini yang diketahui. Jadi 3 kali S. Saat rusuknya 15 cm, jadi 15 kuadrat dikali ds dt. Ds dt-nya adalah 7. Nah, maka kita punya 3 kali 7 21 dikali 15 kuadrat 225. Satuannya adalah cm pangkat 3 tentunya karena volume per detik. Nah, ini kalau kita hitung berapa nih? 21 kali 225. Nah, coba berapa? Ya, 4725 cm pangkat 3 per detik gitu ya. Maka kita pilih opsinya yang B, yang persoalan nomor 4. Nah, ini pembahasan tentang laju terkait soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke ya. Nah, untuk nomor 5 saya pinjam soal SIMAK UI tahun 2009 ya. Oke, informasinya adalah misalkan luas sebuah segitiga sama sisi adalah fungsi dari kelilingnya. Jadi luas segitiga sama sisi fungsi dari kelilingnya. Jika keliling segitiga adalah X, nah keliling segitiga X, maka laju perubahan luas terhadap keliling. Oke, luas sebuah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya. Ya. Kelilingnya ini dikasih tahu keliling segitiganya X, maka tentunya panjang sisinya sepertiga X semuanya ya. Karena kan kelilingnya X. Nah, seperti ini. Luas sebuah segitiga sama sisi ada fungsi dari kelilingnya, nyatakan dalam bentuk X berarti. Ya, sehingga kita punya, nah ini kan sudutnya pastinya 60 derajat ya, karena sama sisi, maka luas segitiganya sama dengan kita gunakan rumus sin ya, jadi setengah kali sisi yang mengapit ya sepertiga X kali 1/3 X dikali sin 60 derajat, maka luas segitiganya sama dengan setengah kali 1/9 kali 1/9, ini kan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Jadi setengah kali 1/3, 1/6. 1/3 kali setengah juga 1/6. Jadi 1/6 kali 1/6, 1/36.
X pangkat 2 dikali akar 3. Nah, inilah fungsi luasnya nyatakan dalam bentuk fungsi terhadap keliling, di mana keliling itu adalah X. Oke, nah ini yang dimaksud di kalimat pertama. Ya, luas sebuah segitiga sama sisi adalah fungsi dari kelilingnya. Ya, kelilingnya adalah X. Nah, jika keliling segitiga adalah X, maka laju perubahan luas terhadap keliling. Berarti ditanya adalah dl per dx ya ditanya. Maka dl per dx. Nah, ini yang ditanya. Oke, kita tinggal turunkan saja nih. Jadi dl per dx sama dengan, nah kita turunkan terhadap x menjadi 2/36 akar 3 dikali X pangkat 1 ya. Maka dapatlah 1/18 nggak perlu disederhanakan ya, sudah ada di opsi. Jadi 2 akar 3/36 X. Nah, seperti ini. 2 kali akar 3/36 X. Oke yang D ya. Jadi nggak perlu kita sederhanakan menjadi 1/18. Nah, ini untuk soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 6 saya pinjam soal SBMPTN tahun 2000. Masih UMPTN lah ya. UMPTN tahun 2000 Matematika IPA. Oke, di sini informasinya luas sebuah lingkaran ada fungsi dari kelilingnya. Nah, kalau tadi segitiga, sekarang lingkaran. Luas sebuah lingkaran ada fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, nah, kelilingnya adalah X. Nah, laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya adalah, nah, oke, kita coba bikin lingkaran. Ya, ini jari-jari tentunya. Ini pusatnya, gitu ya. Maka kita tahu bahwa keliling, ya, keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Nah, namun karena keliling lingkaran dinyatakan dengan X, maka X sama dengan 2πr, gitu ya. Nah, sampai sini kita stop dulu. Nah, karena kita akan nyatakan luas sebuah lingkaran adalah fungsi terhadap kelilingnya. Nah, kalau luas lingkaran, ya luas lingkaran rumusnya adalah πr kuadrat. Nah, kita akan nyatakan dalam bentuk X. Gimana caranya? Caranya berarti ini R-nya ini kita substitusikan, ambil dari sini. Ambil dari 2πr sama dengan X. Maka R sama dengan X dibagi dengan 2π. Nah, dari sini ya akan kita substitusikan ya ke R. Ya, maka akan kita peroleh π kali R kuadrat, berarti X dibagi 2π kuadrat, sehingga kita peroleh V dikali X kuadrat dibagi dengan 4V kuadrat. Nah, ini V-nya boleh kita hilangkan. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1/4V X kuadrat. Nah, inilah rumus luas lingkaran terhadap keliling lingkaran. Gitu ya, nyatakan dalam bentuk X, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya, berarti dl per dx. Ini yang ditanya, gitu ya. Kalau kita turunkan 1/4 pi kali x kuadrat, turunannya adalah ya tentu pangkat 2-nya turun jadi 2/4 pi dikali x pangkat 1. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 1/2 pi dikali x. Nah, ini turunan luas terhadap kelilingnya. Kalau kita perhatikan hasilnya adalah x per 2pi. Ya, yang C ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya, saya pinjam soal SIMAK UI Matematika IPA tahun 2011. Nah, informasi yang diberikan suatu kapal tanker ya pengangkut minyak mengalami kebocoran sehingga terjadi tumpahan di laut lepas. Tumpahan minyak menyebar dari kapal berbentuk ya atau membentuk lingkaran. Tumpahan minyaknya membentuk lingkaran. Pada suatu waktu tertentu, radius tumpahan dari kapal adalah, pada satu waktu tertentu, radius satu jari-jari tumpahan yang membentuk lingkaran ini berjari-jari 1 km. Volume tumpahan bertambah, ya, bertambah dengan laju 10.000 liter per detik. Ya, 10.000 liter per detik. Nah, tebal tumpahan minyak selalu tetap. Ya, tebalnya 15 cm. Pada waktu tersebut laju pertambahan radius tumpahan adalah oke. Jadi ini bentuknya adalah lingkaran, gitu ya. Nah, kemudian
jadi berupa tabung ya, karena tebal minyaknya ini 15 cm selalu tetap gitu ya. Jadi kita tahu bahwa bentuknya jadi kayak tabung, jadi volume ya, diinformasikan volumenya bertambah dengan laju. Nah, ini informasi yang diberikan 10.000 liter per detik. Oke, kalau kita nyatakan dalam bentuk satuan meter, maka akan kita peroleh 10.000 liter. Liter ini adalah desimeter ya, kubik per detik. Nah, desimeter ke meter maka kita bagi dengan 1000 ya. Desimeter kubik ke meter kubik kita bagi dengan 1000. Jadi 10 meter kubik per detik. Nah, ini dV dt-nya, informasi yang diberikan. Kemudian pertanyaannya, laju pertambahan radius tumpahan adalah, oke, kita gunakan rumus kalau volume ini, volumenya berarti bentuknya tabung ya. Ya, karena kita anggap aja minyaknya itu permukaannya berbentuk lingkaran ya, dengan tebalnya tetap ya 15 cm. Ini dikasih tahu. Gitu ya, ini jari-jari gitu ya. Oke, volumenya adalah VR kuadrat T. Ya, T-nya selalu konstan 15. Jadi volume sama dengan 15 V kali R kuadrat. Nah, ini yang akan kita turunkan terhadap T. Oke, kalau kita turunkan terhadap T maka menjadi dV dt yang ruas kiri, ruas kanan menjadi D dt dari 15 V dikali R kuadrat. Oke, V ini adalah konstanta ya. Volume diturunkan terhadap T jadi dV dt tentunya. Sama dengan 15 VR kuadrat diturunkan, ya, 2 ini turun jadi 30 V R pangkat 1 dikali turunan R terhadap T ya, jadi dr dt. Nah, inilah yang ditanya dr dt-nya ya, laju pertambahan radius tumpahan. Ya, di mana dV dt-nya adalah 10. Sama dengan 30 V kali R. R-nya tadi adalah 1 kilo. Ya, 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Ya, 1000 meter gitu ya. Nah, dikali dr dt. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita dapat hasilnya berapa nih? Ini 10 coret, maka dapatlah hasilnya 1 per 3000 V ya, sama dengan dr dt. Nah, seperti ini ya. Sorry ya, ini 15 cm ya. Nah, kan kita jadikan meter nih. Nah, ini kan 15 cm. Nah, kita jadikan meter berarti 15 per 100 ya. Nah, satuannya meter nih udah. Gitu ya. Ini berarti 15 per 100. Berarti ini harus dibagi 100 ya, ini dibagi 100 ya. Nah, ini jadi kali 100. Ya, sama dengan dr dt-nya adalah 1 per 30 V ya. Oke, jadi kita pilih opsinya yang B. Untuk soal nomor 7. Oke, jadi demikianlah pembahasan untuk materi aturan rantai turunan implisit beserta aplikasinya ya, laju terkait dan persamaan garis singgung. Oke, terima kasih.